Peteng-peteng golek cengkir, Pak Pogo ganteng stok terakhir. Iya. Selamat datang di acara Mahwas TV di segmen yang sangat berbeda. Karena kita ada di acara briefing ya. Di acara Mahwas Nguli. Luar biasa, walaupun 3 orang di depan kita ya, tapi itu mewakili 3.000 orang. Luar biasa. Mahwas Nguli ini sudah tahu ibu-ibu? Belum tahu ya, karena ibu-ibu kan narasumber di sini ya, jadi tidak ada persiapan kalau gitu. Mahwas Ngulik, yaitu segmen berbeda dari Mahwas TV, yang mana bukan hanya mengulik para narasumber dari pengetahuan, karya, prestasinya, bukan hanya mengulik, tapi juga mengulek, Bu ya. Jadi harus ulek-ulek, Bu ya. Jadi kita di sini serius tapi santai. Siapa tahu dari sini, acara sini, saudara-saudara yang melihat bisa dapat manfaat dari acara ini. Nggak dapat pun juga nggak apa-apa ya. Yang penting terhibur ya. Baik, luar biasa di sini ramai sekali di edisi perdana Mahwas Ngulik ini. Tema pada hari ini sungguh luar biasa, yaitu ngetop dari brownies. Tepuk tangan tuh ngerti tak maksudnya ngetop dari brownies? Mas tepuk tangan gak ngerti. Ngetop dari brownies yaitu seseorang yang sangat terkenal. Karena kenapa? Karena barusan atau nanti sudah lagi akan terkenal dari acara Mahwas Ngulik ini. Ada beliau adalah seorang juara 1 lomba kreasi brownies yang diadakan oleh PSE. Kita langsung mari kok tepuk tangan dong. Mari nosik, baru tepuk tangan. Apa tepuk tangan sih? Pada aku ngomong. Tegang sekali Bu. Yang tegang hanya Pak Pogo ya. Jadi di sini saya bukan menggantikan Pak Pogo, tapi segmen berbeda. Karena Pak Pogo lagi berhalangan hadir ya. Dia lagi di depan saya ya. Lagi jadi sutradara ternyata. Baik, ada 3 orang ibu-ibu yang cantik pada hari ini. Bolehkah memperkenalkan diri masing-masing? Sebenarnya saya tahu sih Bu, ibu siapa ya. Tapi mungkin biar penonton yang lebih tahu jelas ibu itu siapa, lalu siapa ibu itu di gereja paroki suci ini. Di sebelah kiri saya, silakan. Ini apa ya? Oh, Mekah ya sutradara dan produsernya. Silakan, Ibu. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Seluruh umat paroki Salib Suci. Perkenalkan saya Bu Siska. Di sini saya sebagai ketua PST. Halo Bu Siska. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak. Ada yel-yel pada hari ini? Enggak ada. Enggak siap ini. Kata-kata bijak Bu. Nanti aja. Belum ketemu. Selamat datang Bu Siska di Mahwas Ngulik. Nggak ada tepuk tangan buat Bu Siska? Maklum karena ini Mahwas TV segmen ngulik perdana ya, jadi memang bukan hanya narasumber yang harus di briefing, penonton pun juga harus di briefing ya. Lalu di sebelah saya yang agak depan, silakan memperkenalkan diri. Oh, saya Natalia dari PSE untuk si kewirausahaan. Ya, gini kan kalau belum di briefing tepuk tangan dong. Ibu Natalia, selamat datang Ibu ya. Artis ya Bu ya? Bu Natalia siapa tuh yang istrinya Sule bukan ya Bu ya? Oh, saya biasanya dipanggil Madonna. Oh, Madonna. Madonna panggilannya Ona Bu ya. Dan di sebelah kanan saya juara 1 lomba brownies dari kegiatan PSE Gereja Paroki Salib Suci, Ibu Margareta. Dan Ibu Margareta pada hari ini juga menyiapkan sebuah pantun ya Bu ya. Enggak. Tadi Bu pantun Bu. Enggak. Saya ajarkan kalau gitu Bu. Peteng-peteng Bu bilang Bu. Petang-petang. Gelap ya Bu ya. Baik, bisa menenangkan diri sekali lagi Bu biar penontonnya tahu juga. Saya Margareta. Lingkungan Bu. Lingkungan Yoras 2. Sudah gitu aja Bu. Yoras 2 itu di mana ya Bu ya? Saya di Pondok Chandra. Pondok Chandra. Iya. Ada nomor WA yang bisa dihubungi Bu? Oh langsung ya. Jadi di sini kita ngobrol dan juga memberi manfaat kepada para penonton. Kenapa sih Ibu ini bisa jadi juara 1? Tapi sebelum ke Ibu, kita ke Ibu Siska dulu ya. Ke Ibu Siska dulu, baru ke Ibu ya. Ibu sebagai si PSE, senyum terus ya Bu ya. Iya. Ibu ini luar biasa. Sebagai si PSE, kenapa diadakan lomba brownies ini Bu? Bagus Bu. Ya bagus. Ya karena kita saling sudah deket Bu ya, jadi kok seperti saya nggak sopan, mohon maaf Bu ya. Sebenarnya Pak Wahyu bisa jawab loh ya ini.
Ya, sebenarnya saya Sebenarnya juga bisa. bagian dari PSE, Bu. Nah, Ya. Tapi Ibu kan sebagai ketuanya, Bu ya. Ini kalau nggak dijawab nggak selesai acara ini, Bu ya. Ya, ini lomba ini itu sebagai wadah ya dari para UMKM yang ada di Paroki Salib Suci untuk mereka boleh unjuk gigi lah istilahnya gitu ya, memperkenalkan apa produknya gitu. Tapi khusus untuk yang kesempatan kali ini baru berkaitan dengan brownies. Ya, nanti untuk yang kesempatan lain mungkin ada bentuk yang lain lah selain brownies seperti itu. Kalau boleh tahu berapa kali Bu dalam setahun diadakan lomba-lomba UMKM produk semacam ini? Ini baru sekali, Pak. Baru sekali. Kedepannya Depannya tergantung saya juga, Bu ya. Saya kan juga bagian dari ya, Ibu ya. Dan Ibu Natalia juga ya, Bu ya. Ya kemungkinan nanti 3 bulan sekali kalau bisa. ya. Asal ada dananya, Bu ya. Ya, nanti diperjelas oleh Bu Natali Bu bagian Natali. seksinya. Baik. Lanjut ke Ibu Natali, kenapa harus brownies, Ibu? Oh, kenapa harus brownies, Pak Wahyu? Kenapa Pak Wahyu? Karena brownies kan memang kesehariannya para ibu-ibu ya. Jadi Oh gitu. iya, mereka menyediakan makanan Terus? yang enak untuk keluarganya begitu loh. Jadi kesukaan ibu-ibu tiap hari ya, Bu ya? Iya, Lah di meja makan saya cuma ada pecel ya, Bu. waduh. Nggak ada brownies. Jadi memang brownies ini kesukaan ibu-ibu. Iya, dan anak-anak juga, anak-anaknya. Dan mungkin sering dibuat sama ibu-ibu ya. Mungkin kalau Bu Natali juga sering buat brownies. Oh, tentu tidak. Kenapa dijawab ibu-ibu tadi, Bu ya? Oh, karena ibu ini ya lebih suka cake yang lain, Ibu ya. Saya lebih suka membeli saja, Pak. Lebih suka membeli. Benar, karena kalau tidak ada pembeli, kalau semuanya buat percuma juga, Ibu ya. Luar biasa. Dan di depan saya ternyata bukan brownies, walaupun tema kita pada hari ini brownies ya. Ini depan ini apa nih, Bu? Oh, donat. Baik, kalau gitu saya langsung ke pemenangnya Ibu Margareta. Sebelumnya, Ibu, kenapa Ibu kok mau ikut lomba brownies? Brownies ini diadakan tanggal berapa, Ibu? Sebentar, diadakan tanggal berapa, Ibu? Agustus ya. Iya. Lebih tepatnya 31 Juli 2022. Karena saya ketua panitianya. Lama sekali ya, baru sekarang kita memang bisa berbincang-bincang kembali ya. Mungkin lupa juga, tapi mungkin bisa diingat-ingat Ibu, kenapa Ibu latar belakangnya mau mengikuti lomba brownies yang diadakan oleh PSE Gereja Paroki Salib Suci. Ya, waktu itu iseng aja, Pak. Ibu nganggur, Bu? Oh, enggak, maaf. Iseng kenapa, Bu? Karena memang ada lomba Ibu buat atau rajin buat kue, habis itu siapa tahu saya kayak di MasterChef. Latar belakang kamu apa ikut acara ini? Nah, saya mau tanya, latar belakangnya Ibu apa ikut lomba brownies ini, Bu? Ya, waktu itu iseng aja, Pak. Iseng Ada aja, Bu? lomba, terus ya pengen ikut gitu. Padahal saya juga baru belajar baking waktu itu. Oh, baru belajar. Kalau brownies sudah belajar berapa lama? Tadi kan kamunya belajar 2 jam gitu? Iya, baru belajar waktu itu habis workshop itu. Oh, jadi memang Bu Siska kan sebelum lomba brownies memang PSE mengadakan lomba workshop cara pembuatan kreasi brownies. Ya, betul ya, Bu ya? Itu tanggal berapa, Ibu? Itu tanggalnya berapa ya, Pak ya? Saya ganti tanya Pak Wahyu aja. Saya lupa. Luar biasa ya, host ini tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri. Bu, ya. Kalau nggak salah sih pertengahan bulan Juli, Ibu. Iya. 1 minggu sebelumnya. Iya, Satu betul. minggu Iya, sebelumnya. dua. Jadi memang hasil 2 dari minggu sebelum lomba. Jadi memang hasil dari workshop ini memang kita harus saring kembali, ada manfaatnya yaitu kita adakan ya Bu ya, yaitu lomba brownies. Biar tidak mubazir lah workshop dari pembuatan brownies. Betul ya Bu ya? Betul. Luar biasa saya menjawab sendiri ya. Tepuk tangan untuk Pak Wahyu. Tepuk tangan buat saya. Oh, Pak Wahyu. Saya Wahyu. Wahyu. Dan saya belum memperkenalkan diri, saya Wahyu Togok ya. Biasa kalau spontan gini ya. Saya Wahyu Togok, saya akan ke depan nanti saya akan menjadi host di segmen Mawas Ngulik. Tidak tepuk tangannya. Bu Margareta, perasaannya gimana sih waktu pengumuman juara 1? Ibu Margareta, apa yang dirasakan itu? Nggak menyangka, Pak, kalau juara. Menyangkanya juara 2, Bu.
Ya lihat peserta yang lain itu kayaknya sudah lebih expert daripada saya gitu loh Pak. Saya kan baru belajar. Nanti kalau saya tanya peserta kedua, ketiga, jawabannya sama Bu ya. Saya kira Bu Margaret yang lebih expert daripada saya. Gitu terus Bu ya. Loh, orang sebelum lomba itu aja saya sudah Minder gitu, Bu. minder gitu. Kok bisa minder? Ternyata kan juara 1. Gara-gara itu kan beberapa ibu-ibu itu udah, nanti saya bikinnya gini gitu. Lah saya ini Itu saya war Bu di grup WA. ya benar. Saya udah kena duluan. Udah kena duluan. Udah kena mental. Jadi kita tahu namanya Bu Margareta ya. Oh begitu Bu. Jadi pertanyaan saya Bu, ketika menang apakah brownies ini browniesnya mana sih Bu? Hari ini saya nggak bawa brownies. Oh nggak brownies. Luar biasa ya. Lo katanya boleh bawa yang lain. Oh boleh bawa yang lain ya. Jadi temanya brownies boleh bawa yang lain. Apakah dari brownies itu Ibu memutuskan untuk berbisnis brownies atau mungkin produk lain Ibu? Ya dari situ ya kepengennya berbisnis brownies itu sama produk yang lain Pak. Dan memang sebelumnya saya udah nyari yang pengennya yang ke healthy brownies gitu loh. Healthy Nah, brownies. kebetulan kemarin kan workshopnya healthy brownies itu. Iya betul. Terus dilombain juga gitu. Tapi kenapa Ya, itu sekarang ada menginspirasi donat Ibu ya? saya. Tapi kenapa sekarang ada donat Ibu? Mungkin bisa diceritakan kenapa donat ada di sini Bu? Itu dulu Bu. Ya kemarin kan Pak Wahyu katanya boleh bawa yang Jadi sebelum Jadi pengembangan Ibu, mohon maaf Ibu ini wirausaha kah? iya. wirausaha. Entrepreneur ya. Kalau wirausaha kan Indonesia. Entrepreneur. Ya seperti kalau menu kita kalau di restoran Bu, kalau gado-gado biasa, kalau di warung kan gado-gado ya Bu ya. Tapi kalau di restoran vegetable green sauce ya. Harganya udah 40.000 itu Bu. Jadi Bu entrepreneur Bu ya. Iya. Entrepreneurnya brownies kan? Sampai sekarang brownies masih tetap jual produknya brownies atau Enggak sih. apa aja Bu? Saya lebih ke signaturenya ke Signature. pumpkin. Ibu tahu signature Bu? Kekhususan. Signature produk. Kekhususannya Bu ya? Iya. Apa tuh Bu? Dari bahannya itu pumpkin, Pak. Pumpkin. Ayo Bapak tahu nggak pumpkin? Itu loh. Pak Pogo tahu Pak Pogo? Saya kalau ada apa-apa minta bantuan Pak Pogo. Pumpkin. Ayo. Pump baking. Oh iya bener pointer. Mama baking, wes gitu tuh simple caranya. Apa tuh pumpkin? Pumpkin labu, Pak. Labu kuning itu loh Pak. Oh labu kuning. Yang biasa untuk Halloween itu loh. Bukan labu Bu, apa kalau bahasa pasarnya itu Bu? Halo. Bahasa pasar Pak. Pasar Bu. Gampangannya itu Walu tau Bu, yang bisa beli irisan aja setengahnya. Pumpkin. Untuk- Bu ya. Saya larang. Biar mahal. Jadi terbuat dari apa nih? Pumpkin. Pumpkin. Tapi kalau sejarah saya terbuat dari apa? Walo. Jadi produknya Ibu bahan dasar walo, donat, brownies gitu kan? Untuk brownies saya belum bikin yang dari pumpkin ya, Pak ya. Baru ada kue lumpur, cookies sama donat ini. Lumpur, cookies sama donat Bu ya. Iya. Kalau waktu lomba brownies kemarin itu juga dari pumpkin kah yang Ibu buat sehingga Ibu menang? Kalau yang Atau sudah lupa Bu? Karena udah lama Bu, 6 bulan yang lalu. kalau yang lomba itu dari cassava flour. Cassava flour. Iya. Nah, Pak Apa Pogo itu, tahu Pak? cassava flour Pak Pogo? Jangan-jangan jinten ini Pak. Itu jenenge kanji lho. Ibu Siska tahu cassava flour? Bu Natalia? Tepung. Oh tepung. Tepung singkong. Tepung singkong kan Pak? Kanji. Bukan Pak, beda. Oh beda. Bukan kanji Pak Pogo. Nanti kan browniesnya jadi motor-motor kalau kanji, Pak. Nanti kanji Pak, Pak. Bukan donat Pak. Pentol Pak. Cilok. Kanji. Oh kalau cassava flour tepung singkong. Ya, tepung singkong. Teksturnya jadi berbeda Bu ya waktu dilombakan itu ya Bu ya? Kalau dari cassava flour sama yang tepung terigu biasa memang teksturnya agak beda, Pak. Dan taste-nya juga lebih beda. Oh, teksturnya lebih beda. Iya. Kalau saya tanya kembali ke Bu Natalia, waktu itu jurinya siapa aja Bu ya? Pak Hermawan. Pak Hermawan itu siapa Bu? Tetangga saya atau? Teman Bapak ya, teman sekolahnya Bapak dulu waktu SMP, rumahnya juga di daerah sekitar Rewin ya Pak ya. Ya, Pak Hermawan itu memang sampai sekarang menjadi
wirausahawan, entrepreneur, produknya ya brownies itu Bu. Bahkan sudah punya reseller itu di Indonesia, terutama lebih banyak di Kalimantan. Brownies tapi yang health juga itu. Jadi jurinya sangat mumpuni Bu Siska ya. Ya. Lalu siapa lagi Bu? Jurinya ada Pak Sepsi. Itu chef dari mana? Dari Ciputra University. Ciputra University. Lalu satunya Dan lagi Pak Erik, Pak Erik. kabit kita untuk PSE. Kabitnya kita. Jadi mumpuni semua Bu ya. Jadi ada dari chef, ada dari wirausahaan yang membuat brownies dan dari gereja juga Ibu ya. Selamat Ibu juara 1. Menangnya kira-kira dulu hadiahnya apa sih Bu? Piala, Pak. Piala. Jadi hari ini brownies sama pialanya juga nggak bawa Bu ya. Tidak apa-apa, yang penting kita promosi dong nanti Bu ya. Luar biasa. Saya kembali ke Bu Siska. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Enggak, saya ketawa dulu Pak. Ibu Siska kayak gini kan bermanfaat tuh bagi orang. Siapa tahu orang-orang yang ikut lomba menang yang dulunya memang nggak punya bidang, dapat workshop lalu dilombakan walaupun nggak menang ataupun menang bermanfaat Ibu. Ya. Pertanyaan saya Bu. Bermanfaat Pak. Belum nanya. Ya, pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya memang sangat bermanfaat Ibu. Kira-kira ke depan ini produknya apakah terus kuliner aja Bu? Karena kuliner masih sangat disukai nih sama orang-orang. Ya, diminati. Ya. Kemarin ada juga yang peserta itu juga jananya brownies, ada juga yang apa Bu kemarin? Molen. Lalu ada juga yang Bolen ya? molen, ada juga yang makan malam hotel tuh apa namanya? Dessert. Walau kayak ini makan penutup aja dessert ya. Pastry. Pastry. Ya, mungkin yang kedepannya memang kita mengembangkan ya kuliner dikembangkan seperti itu ya. Yang lain lah, tidak hanya brownies ya. Terus kemudian selain itu juga ada yang bentuk lain, misalnya kerajinan seperti itu atau keterampilan yang lain yang bisa kita kembangkan nanti. Seperti craft ya Bu ya. Ya, seperti craft bisa juga. Kalau jasa Bu, pelatihan jasa, lomba jasa gitu. Kalau jasa bisa, tetapi selama ini yang kemungkinan bisa masuk itu baru yang itu pedicure itu, tapi itu nanti bentuknya apa ya? Dia tidak buka salon, tetapi dia keliling istilahnya gitu. Oh, keliling. Jasa gitu. Jasa Itu keliling. ada yang bersedia untuk memberi pelatihan. Oh. Dari Saya dapat ide dari Pak Ugo Bu. Ya. Kasih masukan juga kalau idenya gimana jasanya betulin talang Bu. Jadi nanti waktu lomba betulin talang kan lumayan, gereja talangnya bersih semua Bu ya. Aman semua Bu. Gitu Bu ya. Bu saya mau tanya, apakah setelah menang ini dari PSI sendiri memberikan modal untuk berwirausaha, untuk membuka usaha baik yang menang ataupun buat anggota PSI misalnya Bu, jika membutuhkan modal untuk berwirausaha? Kalau kita memberikan modal, PSE nggak punya modal untuk itu ya, nggak cukup ya modalnya untuk memberi ke mereka semua gitu loh. Tapi kalau misalnya membukakan jalan itu bisa membukakan jalan lah. Jalan di mana mungkin UMKM itu butuh modal, kemudian kita mengarahkan memberi apa ya istilahnya petunjuk lah kira-kira di mana mereka bisa pinjam uang ya, nggak minta sih tapi pinjam. Berarti harus mengembalikan. Kemana Bu? Pinjol? Itu bukan pinjol lah Bu ya. Selama ini PSE membuka ya, pinjol. selama ini itu paroki kita berdasarkan dulu masukan dari Romo Gebi ya, itu kita kerjasama dengan CU Credit Union Saint Louis. Apa Bu? Credit Union Saint Louis atau KSP Saint Louis. Di mana itu? Koperasi kredit. Di mana itu sekarang? Sekarang alamatnya di ini Jalan Dekatnya WM ya Bu ya Mas ya? Tanya Pak Pogo, Dan Pak Pogo Kali- ini kayak Google Bu, Dan tanya Kali saja satu. Pak Pogo Bu. Darmokali 1 alamatnya. Di mana? Jalan Darmokali. Darmokali 1. Itu kalau misalnya ada anggota PSI pengen misalnya mendapatkan modal usaha seperti itu dengan cara kredit kan itu Bu, Iya. pembayarannya. Itu alur pertamanya harus bagaimana? Ya harus jadi anggota dulu Pak. Itu kan sebuah koperasi. Jadi Wow, kalau itu koperasi berarti kan dia harus jadi anggota. Cara untuk menjadi anggota harus daftar PSI dulu atau menghubungi Bu Siska? Oh enggak, nanti kita punya rencana, PSE punya rencana untuk istilahnya mengundang mereka untuk memberikan apa ya istilahnya pendidikan dasar lah, pendidikan dasar dan juga sosialisasi supaya nanti kalau misalnya ada yang memang benar-benar mereka mau membutuhkan, nah itu bisa masuk ke sini. Sampai berapa Bu modalnya?
minimal berapa, maksimal berapa? Apanya? Maksudnya pertama atau Untuk mengambil plafon Oh, kalau modal plafon biasanya sih kita kredit itu. kalau koperasinya itu memang apa ya, mementingkan dari sisi pendidikannya. Itu istilahnya mendidik anggota untuk dia bisa mengelola keuangannya sendiri gitu loh. Ya, walaupun nanti dia pinjam boleh, tetapi ditekankan pendidikannya dulu. Jadi tidak boleh masuk terus langsung pinjam, tidak boleh. Jadi harus Dia harus masa tenggang 3 bulan. Setelah 3 bulan dia ikut pendidikan 1-2 kali. Setelah itu setelah 3 bulan baru dia boleh ada kesempatan untuk itu. jadi masih ikut dalam training 3 bulan Bu ya? Nah, nggak jajan. istilahnya gitu, tidak langsung masuk terus langsung pinjam, enggak Nggak boleh Bu ya? Masuk pinjam, wah pasti dirasani tuh Bu ya. Masuk pinjam terus nanti nggak balik, nah itu masalahnya. Nominal pinjamnya pun belum besar ya Bu ya, saya Belum. rasa ya. Kalau pertama kali memang belum besar. Sampai berapa Bu awal-awal? Pokoknya Kisaran masih ratus, sebenarnya 500, 200 kalau nggak salah ya. 4 kali simpanan sebenarnya ya. Kalau Oh dia begitu. Terus Jadi semisal kita menyimpannya itu banyak bisa. bisa, Oh. bisa. Pokoknya 4 kali simpanan. Sekali simpanan berapa itu Bu? Kurang lebih? Kalau nyimpen bebas sih Pak, Iya. berapapun besarnya boleh. Jadi kayak tabungan kayak gitu loh. ya, Kayak tabungan. Jadi seperti itu alurnya Bu ya. Ya. Jadi mengarahkan misalnya ada saudara-saudara dari gereja Paroki Salib Suci yang ingin mendapatkan modal usaha, bisa jadi anggotanya Bu ya. Wah, luar biasa sekali. Saya kembali ke Bu Natalia. Bu Natalia, untuk lomba brownies ini, ke depan kan ngomongnya 3 bulan sekali kita rencananya. Ada nggak setelah bulan ini atau bulan kapan terdekat kita adakan lomba lagi dan pelatihan lagi? Bulan terdekat mungkin tahun depan ya Pak ya. Karena kan Desember itu Sibuk ya, kegiatan Bu ya? iya sangat Sibuk atau liburan Bu? liburan juga Pak. Iya. Liburan dan bersantai-santai Pak. Asik. Jadi mungkin tahun depan Bulannya tepatnya Bu, supaya nanti umat Paroki Salib Suci bisa tahu langsung ikut lomba. Jadi yang menang bukan hanya Bu Margaret aja, jadi lebih banyak saingannya Bu. Jadi kita nanti ada 10 pemenang Bu nanti. semoga di Februari ya Pak ya. Semoga Februari. Februari. Oh Februari. Rencananya mau lomba apa Bu? Pertama ada workshop dulu untuk craft dulu. Craft ya Bu. Iya. ya? Tapi kita mau melihat animonya peserta craft dengan kuliner ini lebih banyak yang bagaimana supaya kalau kita mengadakan kegiatan itu juga berguna untuk banyak pihak gitu loh. Kalau craft sih mungkin Bu saya lihat itu ada, tapi lebih banyak target pasarnya ke ibu-ibu. Betul ya Bu ya? Seperti saya tuh pernah melihat di seminar-seminar itu menjahit sepatu, menjahit buat guntingan kunci. Kalau nanti apa nih Bu kira-kira nanti pelatihan selanjutnya? Maksudnya kapan? Maksudnya fokusnya ke craft itu yang apa Bu? Cat batik atau apa? Rencananya kan kemarin yang terakhir kita mau bukan Saya nggak ikut rapat waktu itu. bukan Pak yang Bapak. Ya biasanya nggak ikut rapat ya Bu. Ini tidak dirapatkan, kita rapat sendiri. Apa tuh Bu? Membuat keterampilan dari daun yang dikeringkan itu loh Pak. Daun yang dikeringkan. Iya, jadi Lalu? ditempelkan di sebuah media sehingga dia mempunyai nilai estetika tersendiri gitu loh. Wow. Tetapi saat kemarin waktu di lomba brownies itu kita perlihatkan itu kelihatannya juga nggak terlalu yang antusias ya mereka, atau mungkin karena mereka golongan yang suka memasak ya. Bu. Ibu presentasi di target pasar yang berbeda. Iya betul, sama. salah pasang. Salah pasarnya. Salah pasar. Coba ke ibu Cuman, PKKMP saya Bu. Kemarin waktu kita ikut yang UMKM yang di Kristus Raja ya Bu ya, Iya. itu ada yang keren itu dari daun-daun Bu, jadi jadi Tempel-tempel itu. dicapkan di media kulit, jadi kayak sepatu, dompet itu dan kain itu dengan cap berbagai bentuk daun-daun warna-warni itu bagus sekali dengan harganya wow. Ibu beli kah? Hampir Pak. Hampir beli ya. Hampir hilaf saya Pak. Hampir gila. Ya. Siap Ibu. Jadi kemungkinan menurut saya itu menarik sekali Bu pelatihan itu. Jadi terus saja diadakan. Siapa tahu sedikit orang, banyak orang bisa bermanfaat, itu sudah tujuan dari PSI, betul ya Bu ya? Wah, tepuk tangan buat PSI itu. Jangan terpaksa gitu Mas Noval, terpaksa gini ya. Yang apa Mas? Oh, PKB ya. Saya kembali lagi tanya ke Bu Margaret, Bu, kenapa harus
entrepreneur? Dilanjutkan pertanyaan. Kenapa? Diminum dulu Bu, kalau bisa jawab diminum dulu. Nah itu kan ada lanjutannya Bu, Pak. Siska nggak dapat minum loh. Pak Wahyu itu kan ada lanjutannya. Kenapa kok entrepreneur kan Mbak Ibu kan? Kan Ibu kan cocoknya jadi model Bu. Ibu hari ini cantik sekali. Terima kasih. Ini ada pertanyaan loh ya, bukan dari saya ini. Kenapa entrepreneur Bu? Karena saya nggak jadi model, jadi entrepreneur aja, Pak. Terima kasih sekian dari. Maksudnya apakah entrepreneur Ibu membuat usaha cake seperti ini benar-benar hasilnya luar biasa atau bagaimana? Atau ini yang penting dari passionnya Ibu atau gimana Ibu? Ya karena saya passionnya di situ ya Pak ya. Saya tuh tertarik di dunia baking, di dunia kuliner gitu. Memang dari dulu kepengennya itu belajar bikin kayak kue-kue gitu loh Pak. Awalnya sih kepengennya itu belajar yang tart, Oh yang tart. tapi nggak kesampaian. Tapi sudah pernah buat ya Bu ya? Kalau tart, ya untuk yang di rumah aja Bu. Kalau misalnya anak-anak ulang tahun tuh saya bikin sendiri memang. Jadi use produk Bu ya, menggunakan Iya. produk sendiri Bu. Iya. Tapi kalau untuk dijual enggak, kalau yang Dijual. tart. Kalau usahanya cake seperti baking seperti ini awalnya kursus atau otodidak Saya atau YouTube Bu? dari Universitas YouTube Pak. Oh YouTube. Iya. Jadi persis seperti saya kan mau buat usaha kuliner Bu. 10 video saya ambil benang merahnya Bu. Sama nggak Bu kayak gitu? Ya kurang lebih gitulah Pak. Jadi otodidak Bu ya. Iya. Dan sekarang usahanya yang paling laris yang mana ini Bu? Dengan merek usahanya apa Ibu? Bisa dipromosikan Bu? Karena kru Komsos sama saya sudah mulai lapar ini Bu. Silakan Bu. Kalau yang ini saya namanya The Ghost Kitchen. Jadi di The Ghost Kitchen ini ya ada nasi box juga ada. Kalau yang untuk kue-kuenya di kue-kue yang base-nya pumpkin. Jadi donat itu butternut pumpkin donat, terus ada kue lumpur juga, ada cookiesnya juga dari pumpkin gitu. Mereknya apa Bu? The Ghost Kitchen. The Ghost Kitchen. Instagramnya? The Ghost Kitchen juga. WhatsApp-nya The Ghost Kitchen juga Bu. WhatsApp-nya iya. Enggak kan nomor HP kan kalau kasih Bapak Ibu langsung jawab Bu. TikTok-nya juga The Ghost Kitchen. Selain usaha baking, dengar-dengar Ibu juga foto produk, jasa foto produk Bu ya? Dijelaskan juga tuh Bu, usahanya bagaimana tuh Bu? Usahanya itu karena saya kan sebenarnya senang art gitu loh. Jadi karena saya punya usaha makanan, saya tuh nggak seneng kalau makanan yang saya jual tuh fotonya jelek gitu loh Pak. Terutama yang di Facebook ya Bu ya? Terutama yang di IG, itu kan IG. harus eye catching gitu Pak. Terus kebetulan ada yang ngajari saya fotografi. Awalnya saya cuma ngikut-ngikut doang, jadi asisten, pegang lampu gitu. Tapi saya kok tertarik gitu loh Pak. Awalnya coba-coba Bu ya? Awalnya saya coba-coba. Sampai kira-kira, saya kan pernah pakai jasanya Ibu. Pakai jasa, pakai apa ya namanya? Saya pernah pakai jasa Ibu memfoto produk saya Bu ya. Dan itu hasilnya bagus Bu. Ketika Oh, saya itu? Terima kasih. Yang itu? Yang itu. Itu. Bukan. Ada lain, usaha saya banyak Bu. Jadi gagal itu Ibu ya. Sampai berhasil. Itu menurut saya bagus itu Bu, dan berbeda. Iya. Memang kalau di fotografi itu tiap orang pasti ada ciri khasnya sendiri-sendiri, Pak. Kalau misalnya ada umat yang ingin memakai jasa foto produk, jasa apa namanya Bu namanya? Jasa foto ya? Iya. Food fotografi. Food fotografi itu harus menghubungi ke siapa Ibu? Ke saya, Boleh Pak. kasih nomor WA atau Instagramnya saja Bu? Oh, Instagramnya kalau yang untuk food fotografi itu di Clicklicious Photo Work. Nomor WA-nya juga. Terserah Ibu mau berkenan enggak. Nanti kalau Ibu kasih nomor WA semuanya kan WA Ibu loh. Nanti Pak Pugu juga ada WA Ibu. Jangan kan Pak Pugu saya habis ini WA Ibu. Atau Instagramnya saja, Facebook. Instagramnya di Clicklicious Photo Work. Delicious. Klik. Clicklicious. Nanti di sini ya. Oh, Clicklicious. Iya, Clicklicious Photo Work itu nanti kalau misalnya mau ngefotoin produknya bisa DM aja.
DM saja. Lalu pengalamannya Ibu selain juara-juara seperti ini, adakah juara-juara lomba yang lain Ibu? Ekspresinya? Kalau baking saya baru di sini Pak, di PSE. Kemarin lomba apa Bu yang menang? Yang brownies itu kan Pak. Lomba menangnya brownies di PSE. Iya. Sebelumnya saya nggak pernah ikut lomba baking Pak. Lomba apa Bu? Karate gitu? Yang pernah diikuti mungkin Nggak lomba ada. fotografi mungkin. Kalau Bu, fotografi kan kita di sini kan mengeluarkan prestasi, keluarkan aja Bu, sombongin aja Bu, enggak apa-apa Bu. Jangan didiem-diemkan Bu. saya kan jujur Pak. Sebelumnya pengalaman apa? Atau mungkin ada pengalaman yang selama bikin di dunia perbakingan gini, Ibu ada nggak pengalaman yang nggak dilupakan? Kalau saya Bu, saya kan finalis Kompas TV, yaitu pengalaman berharga, ya nggak tidak terlupakan. Kalau Ibu mungkin apa? Yang tidak terlupakan itu juara PSE kemarin itu Pak. Itu PSE. Kalau begitu lomba brownies kita tidak adakan lagi supaya menjadi mengenang Ibu ya Bu ya, mengingat selalu. Jadi Ibu akan juara bertahan terus. Benar-benar nggak terlupakan Pak, karena saya kalau bikin cake itu dulu gagal terus gitu loh Pak. Begitu ikut workshopnya dari PSE, terus ikut lomba lah kok juara 1 kan yuk kaget toh Pak. Mohon maaf Bu, permisi, waktu juara ekspresinya Ibu senang sekali, apalagi mama Ibu, orang tua Iya, Ibu ya, benar. dan berpelukan. Karena saya MC-nya Bu ya. Itu kenapa bisa seperti itu Bu? Terharunya ekspresinya kenapa bisa seperti itu Bu? Nggak tahu ya. Ya karena baru kali itu. Kali itu menang ya Bu ya? Iya. Oh gitu ya Bu Ikut ya. pertama kali. Jadi terus tolong ya Bu, kalau menang. lomba terutama 17 Agustus ikut ya Bu ya. Biar Ibu tahu rasakan menang, dapat buku 2 dikuntul-kuntul, biar tahu rasanya Ibu ya. Loh, kalau itu sering Pak. Oh sering. Bu, seperti ini Bu, ternyata sangat bermanfaat sekali Ibu ya. Sering-sering diadakan. Lalu selain di bidang wirausaha, lomba PSE pelatihan ada lagi nggak Bu? Mengenai UMKM di PSE Bu? Oh, kan ada rencana bahasa ya, Pak ya? Itu kegiatan toh. Ya kegiatan apa ataupun pelatihan di luar kita ini kuliner, craft atau apa Ibu? Atau sama chef-chef apa gitu kita kerjasama, ada nggak Ibu kegiatannya? Kita adakan seperti yang tahun lalu, ya seperti seminar atau workshop seperti itu. Pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan Ibu ya. Terus nanti kan kita merencanakan ada basar sih untuk apa ya di gereja kita gitu. Kita Basar itu, ya? melihat yang kemarin ya basarnya keuskupan Iya. itu lumayan, ya kan. Terus ternyata juga bisa menjadi wadah untuk UMKM kita untuk berkembang gitu ternyata. Seperti itu, makanya saya kemarin itu memprogramkan ada basar. Cuma kan kita belum plotkan ya setuju atau enggak, terus nanti siapa yang menangani, tapi itu sebenarnya wadah yang bagus untuk UMKM kita itu berkembang. Saya setuju Ya, Bu. Setuju saya. Basarnya diadakan kapan Ibu? nah itu waktunya nanti menyesuaikan Pak, bisa kita HUT-nya pakai sekolah ya gereja. HUT-nya gereja Hari ulang tahunnya atau gereja ya. mungkin, Gimana kalau kita adakan seminggu sekali Bu? itu nanti Biar seperti rombong saya pasar nancep pokok. terus di gereja Bu ya. Baik, kalau begitu ini kalau boleh tahu Ibu produknya ini rasanya apa aja Bu donatnya ini? Oh iya, ada ganjelannya ternyata sponsor ya. Ini produknya rasanya apa aja Bu? Bisa dikenalkan Ibu atau mungkin bisa dibuka Ibu? Dibuka aja nggak Ya, apa-apa. buka aja. Kalau ini kan ini menjelang Natal, jadi saya ada mengeluarkan hampers Natal. Hampers Natal. Ya, premium hampers butternut pumpkin donut. Harganya Bu, kalau boleh tahu? Untuk satu box ini 150. 150.000. Tapi dapat Iya. ininya Bu ya, dapat Semua renda-renda udah ini Bu dapat, ya. Iya. Yang paling mahal renda-rendanya ini. Ya. Betul, Pak. Oh, betul ya. Anda benar. Rasanya apa aja Bu kalau boleh tahu? Kalau yang ini coklat, ini keju, red Coklatnya velvet. ada matanya sama hidungnya ya. Ya, ini judulnya Rudolph. Rudolf, oh Rudolf. Kalau yang ini Santa. Mana Santa? Ini Oh Santa. merah Santa. Ya. Itu strawberry. Bukan red velvet ya. Oh red velvet. Terus kalau ini cheesy Christmas, ini snowy Christmas, white Christmas. Ini petitam. Ini ini kan Rudolph, Oh Pak. Rudolf. Yang ini Santa Sleigh. Santa Sleigh ini dia ada sosisnya di tengah. Oh, sosis. Itu kesukaannya Pak Pugu kalau yang sosis itu. Ya. Lanjut. Udah, itu aja rasanya. Dia Yang- ada 6 varian rasa ya. 6 varian rasa. Mungkin kalau request gitu bisa rasa-rasanya.
Bisa Seperti request maca gitu. rasa yang pernah ada pokoknya ya Pak ya. Cakep. Saya kalau dilihatin Bu Margareta tegang saya. Dengar-dengar juga usaha pukis juga ya Bu. Pukisnya enak loh Bu. Oh iya. Sebenarnya dodolan apa tuh Bu sampean itu? Lumpur saingannya Bapak. Bukan usaha pukis ya Bu. Pukis saya juga bikin. Tapi kan pukisnya itu Pak dari labu Pak. Dari labu. Iya. Kebanyakan Toppingnya apa tuh Bu? Toppingnya dia topping yang kekinian. Jadi ada cheese-nya di atasnya pakai apa itu? Coklat. Tapi kan coklatnya biasanya kalau pukis yang biasa itu di dalam kan. Cuman warnanya aja yang coklat. Aku pakai coklat stick gitu. Ini di luar coklatnya Bu. Di luar. Di luar Pak. Biar Bu, lebih coklatnya. berasa. Siap. Harganya kalau pukis per biji, hitungannya per biji atau per bungkus atau per paket? Per box itu kemarin isi 10 berapa ya? Aku lupa, Pak. 55. Kan Ibu yang jualan Ibu, kenapa Ibu yang lupa itu ya? Saya tegang, Pak. Berapa harganya? Kalau yang bukis itu per boxnya isi 10 55.000. 55.000, isi 10 ya. Ya. Tapi kan premium Bu ya itu ya. Ya, bukisnya premium, Pak. Lalu Yang kue lumpur itu juga dari labu. kue lumpur dari labu. Heeh. Jadi baking semua Bu ya. Jadi bisa donat, bisa. Jadi kalau saudara-saudara pengen memesan baking dari Bu Margareta, bisa donat, bisa kue lumpur, bisa cookies, butuh nasi kotak bisa. nasi kotak, lalu jasa food product, lalu beli talang Bu ya. Oh enggak kalau itu. Oh, enggak ya Bu ya. Bu kalau belinya per biji gitu bisa nggak sih Bu donat Bu? Saya jualnya per box Pak. Kalau per biji nggak dijual Bu ya? Nggak, saya mau beli satu sekarang, lapar soalnya. Nggak ya Bu ya? Kalau satu dijamin pasti kurang Pak. Kan kalau Jadi orang per box saja belinya lebih per enak. box gini 150.000 ya. Kalau agak Ini khusus yang hampers ya. hampers, kalau yang biasa yang bukan covernya hampers Kalau yang biasa itu per boxnya 40 ribuan. isi 10. isi 10. Iya. Terus 40.000 itu tadi berapa Bu? Jadi satu ya 4.000. 4.000 ya itu saya beli. Tolong Oke. Bu. Beli 8.000 Bu. Baik, kalau begitu mungkin terakhir dari kita semua, dari Ibu Natalia dulu deh. Kegiatan seperti ini bermanfaat, ada closing statement dari Ibu, apa yang harus disampaikan Ibu untuk teman-teman di sana supaya bisa mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh PSE Gereja Paroki Salib Suci. PSE adalah wadah ya Pak ya, wadah untuk umat di paroki untuk menggali kemampuannya, bakatnya, kesukaannya untuk berkembang menjadi lebih baik. Jadi mengikuti program-program yang dari PSE, dan seperti Bu Margareta, beliau juga mendapatkan kesan pertamanya memenangkan lomba, di mana browniesnya baru pertama kali buat ya Bu ya. Iya. Saya harap juga nanti akan ada Bu Margareta yang lainnya seperti itu. Wow, tepuk tangan dong buat langsung dari Bu Natalia. Ternyata nendang Bu ya, luar biasa. Kalau dari Bu Siska, Kalau pendapatnya Ibu dan closing statement kegiatan PSE. ya, kalau dari saya ya semoga kegiatan-kegiatan PSE ini benar-benar bisa mengembangkan usaha-usaha UMKM yang ada di paroki kita. Jadi otomatis kalau usaha-usaha mereka itu berkembang ya ada peningkatan kesejahteraan lah untuk yang di seluruh umat gitu. Artinya memang tujuan PSE tercapai. Seperti itu. Seperti itu Bu ya, luar biasa. Gak ada tepuk tangannya nih. Gimana Ibu, tegang Ibu? Saya aja juga tegang ini. Terakhir dari Ibu Margareta, gimana kayak umat-umat yang lain itu seperti Ibu, teman-teman yang lain bisa juara satu seperti Ibu? Apa motivasinya, apa yang harus Ibu sampaikan? Supaya atau enggak juara lah, atau minimal punya usaha semangat berwirausaha seperti Ibu. Ya, kita harus tetap semangat. Please sebut Apapun, semangat yang lain Bu. apa ya? Selain semangat apa Bu? Harus baik, semangat, yang lain Bu. Ya, meskipun berusaha sendiri itu Ekspresi, Bu.
banyak banyak tantangannya, tapi kita harus tetap semangat lah. Nah, semangat lagi Bu ya. Loh, karena benar Pak, untuk memulai berjualan ini kan ada kalanya Iya. saat kita menawarkan ya, nggak mesti orang tertarik, ada malah banyak penolakan, betul nggak? Betul. Nah, disitulah semangat Jadi itu. kalau gitu saya tanya dulu sebelum closing statement Bu ya. Hal terberat apa yang Ibu rasakan selama Ibu berwirausaha Ibu? Kalau udah ditawarin tapi nggak ada yang beli Pak. Pas buka PO nggak ada yang beli. Sedih dong. Mohon maaf kalau saya nggak balas Ibu ya. Karena saya juga jualan Bu ya. Ibu juga nggak balas WA saya Bu ya. Itu saja Bu. Kejadian terberat. Betul, semangat. Iya, Apalagi kalau hujan-hujan gini, bahan-bahannya dari kita siapin ya Bu ya. betul. Terus orang-orang kalau ada yang beli, kalaupun ada yang beli minta ongkirnya gratis Bu ya. Nah, itu paling nyebelin. Mancing emosi gitu Bu ya. Malah itu harus sabar Ibu ya. Curhat Harus akhirnya. sabar. Curhat, malah saya yang curhat Bu. Harus sabar. Harus sabar Ibu ya. Ya. Jadi memang menjadi wirausaha atau menjadi entrepreneur memang dibutuhkan semangat Bu tadi yang dikatakan Bu Margareta, sabar. Mending dari awal juga harus mulai dulu Bu ya. Yang penting niatnya Pak. Niat. Jadi kalau ada kata-kata motivasi itu mulai dulu baru sempurnakan. Daripada nunggu sempurna tapi nggak mulai-mulai. Betul. Terima kasih Mawas Ngulik. Selamat malam. Oh, belum. Oh ya Ibu ya kalau ngomong-ngomong kayak motivator gitu. Ada lagi closing statement dari Bu Margareta untuk orang-orang yang mungkin berniat untuk benar-benar ingin berwirausaha tapi agak ragu-ragu. Gimana Bu ya? Tapi agak ragu-ragu. Ya, kalau yang mau berwirausaha, yang penting niatnya itu dikuatkan dulu. Kita bisa belajar sambil jalan gitu. Ya memang apa ya? Fokus lagi ke impiannya Ibu ya. Ya. Seperti itu. Jadi kalau ada kata-kata dari William Shakespeare yang saya ambil, William ini siapa Pak? Shakespeare. Bukan William Togo ya. Shakespeare. Itu yang mengarang Romeo and Juliet. Itu pernah mengatakan, sekaligus saya closing pada hari ini, ya. Bukan karena lupa Bu ya. Waspadalah terhadap pikiran kita. Keraguan kita adalah pengkhianat yang membuat kita melepaskan peluang yang mungkin saja kita menangkan tapi ragu untuk mencoba. Oh. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ibu. Salam Bu.